ternyata ilmu itu penting dan kita sudah ada dosen yang kompeten di dalam membuat peralatan tangkap jilnet, pursein, itu nanti bisa kita ajarkan kepada masyarakat Polinela pada umumnya. Silahkan, kita memiliki fasilitas itu untuk pembelajaran. Ya kalau sejauh ini kita memang baru melayani dalam bidang praktek kepada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Polinela. Selamat datang di Polinela Podcast. Bagaimana kabar Sobat Polinela semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Sobat Polinela semua, di episode kali ini saya Gusti Anggunjati akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat salah satu program studi yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Telah hadir bersama kita yaitu Ibu Elis Marlina, di mana kita akan berbincang sedikit banyak tentang program studi perikanan tangkap. Selamat datang Ibu. Selamat datang, izin membuka masker. Terima kasih atas undangannya hari ini saya di podcast Politeknik Negeri Lampung. Iya Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk kita bincang sedikit nih Bu ya, untuk program studi perikanan tangkap. Tapi sebelum itu saya penasaran nih Bu, kan di situasi pandemi saat ini kesibukan Ibu selain mengajar di kampus itu apa saja Bu? Ya, kesibukan kita walaupun pandemi sebetulnya kalau dosen tetap diharuskan atau diminta untuk hadir tetap di dalam kantor ya. Kesibukan saya selain seorang dosen ya memang saya seorang ibu dan juga saya memiliki kegiatan sekarang sedang menggeluti keterampilan di bidang tali ya, tali temali, jadi membuat berbagai keterampilan yang mengarahkan hobi untuk menghilangkan bosan ya. Oh iya, jadi Sobat Polinela semua, Ibu ini luar biasa, dia tetap produktif walaupun di situasi pandemi saat ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama ya Bu ya. Iya. Untuk pembahasan pertama nih Bu, pasti banyak Sobat Polinela di rumah itu yang penasaran sebenarnya apa sih dan bagaimana program studi perikanan tangkap itu. Oke. Jadi perikanan tangkap ini Mbak Anggun salah satu program studi yang ada di Politeknik Negeri Lampung yang kurang lebih sudah berjalan 3 tahun ya. Jadi mahasiswa yang paling tinggi adalah di semester 4 posisinya, di mana program studi ini adalah program studi yang memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di dalam mengelola pemanfaatan sumber daya perikanan. Dalam hal ini adalah perikanan tangkap yang berkelanjutan. Luar biasa ya Bu ya, insya Allah untuk lulusannya. Amin. Nah untuk visi misi itu bagaimana Bu? Jadi visi misi program studi sebetulnya sejajar atau sesuai dengan visi misi dari institusi itu sendiri ya Mbak ya. Jadi visi dari program studi perikanan tangkap ini adalah program studi yang menjadi program studi yang bermutu, inovatif, unggul ya dalam bidang vokasional karena memang kita adalah vokasi ya di dalam bidang teknologi perikanan tangkap. Selanjutnya Ibu untuk profil kelulusan itu bagaimana? Ya, jadi profil dari lulusan perikanan tangkap salah satu kita memiliki 3 profil lulusan ya Mbak ya. Yang pertama adalah ahli nautika. Profesinya adalah seorang nahoda kapal perikanan ya. Yang keduanya adalah ahli teknologi alat penangkapan ikan dan yang ketiganya adalah sebagai tenaga pendidik dan tenaga kedinasan. Itu profil lulusan dari kami. Wah luar biasa, hebat-hebat sekali nih Bu pastinya. Untuk ijazah dan sertifikat pendamping itu bagaimana Bu? Jadi ini perlu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat umum bahwa di samping ijazah yang harus kita bekali kepada lulusan kita, prodi perikanan tangkap memiliki sertifikat pendamping karena memang pada dasarnya profil lulusan tadi adalah ahli nautika yang akan terangkum di dalam kurikulum
Pada akhirnya lulusan harus dibekali oleh sertifikat yang memang dia memiliki kelayakan untuk bekerja di kapal nih Mbak Anggun. Jadi sertifikat yang harus dimiliki adalah yang pertama adalah BST, Basic Safety Training. Jadi kalau di dalam ketenaga kerjaan, karena kita kan harus siap diserap oleh industri ya Mbak ya untuk bekerja di kapal, seorang lulusan harus memiliki BST. Nah, BST yang kita sandingkan di samping ijazah tadi adalah salah satu sertifikat yang akan diujikan secara sertifikat profisiensi nanti kepada lulusan. Sehingga memang profil lulusan seorang nahoda ini harus selain BST juga dia harus memiliki sertifikat ahli alat tangkap. Kemudian sertifikat karena dia akan menjadi seorang operator kapal ya, jadi dia harus dibekali juga dengan sertifikat ahli alat tangkap. Nah itu nanti beberapa sertifikat pendamping selain ijazah yang harus dibekali. Oh baik Bu, jadi Sobat Polinela semua, profil lulusannya itu sangat luar biasa ya. Selain ijazah yang mumpuni, kita juga mendapat sertifikat pendamping begitu ya Bu ya? Ya betul. Oke. Untuk kompetensi itu bagaimana Bu? Ya, jadi kompetensi di dalam bidang perikanan tangkap bagi lulusan ya, kita merujuk kepada visi, misi, kemudian kepada profil lulusan ya, di mana kompetensi yang harus dimiliki oleh para lulusan kami itu nantinya selain mereka memiliki kemampuan di bidang nautika, karena memang based on dari perikanan tangkap adalah harus mengikuti jenjang teknologi IMO International Maritime Organization, yang itu juga kami coba rangemu ya di dalam pembelajaran dengan adanya nanti mungkin di sarana ada lab teknologi simulator. Itu adalah anak didik kami atau lulusan kami harus memiliki kompetensi di bidang operator alat kapal atau alat penangkapan ya, kemudian navigasi. Kemudian mereka harus berkompeten juga di dalam menguasai alur pelayaran kapal, sehingga di dalam pembelajaran tercermin di dalam mata kuliah perencanaan pelayaran. Lalu mereka juga harus berkompeten di dalam bidang pengawasan. Nah ini ya, pengawasan yang sangat-sangat banyak dibutuhkan tenaganya, karena memang Indonesia adalah negara maritim. Sehingga bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keamanan, ketahanan maritim, itu harus dibekali dengan ilmu bagaimana hukum maritim dan peraturan perikanan yang ada di Indonesia dan dunia. Itu insya Allah kompetensi itu kami coba sampaikan kepada para mahasiswa di dalam proses pembelajaran yang ada. Iya Bu, baik. Nah ini Bu, untuk keunggulan nih Bu, Sobat Polinela itu penasaran sekali. Boleh diulik sedikit banyaknya Bu? Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan, kepada para stakeholder yang ada ya, bahwa kita memiliki keunggulan yang kalau dibandingkan dengan universitas atau perguruan tinggi di bagian barat ya, di bagian Sumatera, kita memiliki fasilitas yang cukup tinggi atau cukup modern. Mulai kita memiliki laboratorium simulator bridge ya, kemudian kita memiliki juga laboratorium radar ya, yang itu semua insya Allah untuk jenjang kedepannya kami sedang merancang bagaimana agar simulator yang kita miliki menjadi tempat uji kompetensi bagi para siswa di lingkungan Sumatera bagian barat ya, atau di Indonesia bagian barat. Selain itu juga keunggulan dari kami memiliki alhamdulillah juga dimudahkan di dalam rekrutmen sumber daya manusia yang kompeten dengan memiliki sertifikat ANKAPIN. Jadi ada dosen kami yang memang sudah memiliki ijazah atau kalau kita tuh SIM ya Mbak ya untuk menjadi seorang nahoda kapal. Jadi ANKAPIN 1. Kemudian juga memiliki beberapa sertifikat pendamping TOT untuk kemampuan nanti diarahkan kemampuan mereka berkompeten. Keunggulannya salah satunya adalah bagaimana mengembangkan sarana dan prasarana yang ada di Politeknik ini menjadi nilai jual edukasi kepada masyarakat di bidang kemaritiman dan perikanan tangkap, sehingga pada dasarnya kontribusi Politeknik dalam hal ini adalah program studi perikanan tangkap memberikan efek positif kepada masyarakat, terutama masyarakat maritim ataupun perikanan dalam hal secara global di Indonesia bagian barat. Dan saya sangat berharap dengan kita membekali mereka dengan berbagai kompetensi dan sertifikat, mereka tidak hanya bisa memberikan keunggulan di bidang perikanan secara regional ya,
tetapi juga internasional. Amin. Itu yang kita Amin. harapkan. Amin, amin, amin. Insya Allah terwujud ya Bu ya. Amin. Tadi Ibu Dengan sudah support dari semua. iya. Tadi Ibu sudah mengulik sedikit banyak itu tentang fasilitas Bu, seperti Ibu Iya, tadi betul. bilang kita memiliki laboratorium Iya, BRICS. Boleh dong Bu diulik lebih Oke, banyak lagi iya. fasilitas dan sarana prasarana yang ada di program studi Oke. perikanan tangkap ini. Jadi selain tadi kita memiliki laboratorium, mungkin nanti Mbak Anggun bisa juga untuk memberikan edukasi ya, karena kita sebagai insan akademik itu memiliki tanggung jawab ya, berperan di dalam mencerahkan, memberikan informasi secara faktual, kemudian fakta, dan itu juga pembelajaran kepada masyarakat secara umum. Kita memiliki beberapa juga sarana ada di stasiun lapang ya, karena kita merupakan prodi yang beririsan dengan perikanan pada umumnya. Jadi kita ada selain program studi perikanan tangkap, kita yang saudara tuanya adalah program studi budidaya perikanan dan teknologi pembenihan, itu kita memiliki stasiun lapang yang bisa dimanfaatkan untuk praktikum. Jadi kita ada kapal katamaran tuh di stasiun lapang di Teluk Hurun. Nanti mungkin Mbak Anggun bisa berjalan-jalan ke sana ya. Boleh ya Bu ya, saya diajak sangat boleh ya. Kita selain peralatan yang itu juga adalah kita memiliki laboratorium untuk mempelajari cara membuat alat tangkap. Jadi itu tadi salah satu hobi saya kenapa jadi mengarah kepada tali temali itu ada awalnya. Karena ternyata di mata kuliah kompetensi di dalam menguntai keterampilan membuat peralatan tangkap itu salah satunya ternyata ilmu itu penting, dan kita sudah ada dosen yang kompeten di dalam membuat peralatan tangkap jillnet, pursein, itu nanti bisa kita ajarkan kepada masyarakat Polinela pada umumnya. Silahkan, kita memiliki fasilitas itu untuk pembelajaran. Ya kalau sejauh ini kita memang baru melayani dalam bidang praktek kepada mahasiswa. Namun tidak menutup kemungkinan ketika ada orang yang ingin belajar, fasilitas yang ada walaupun masih sangat terbatas, tetapi karena kami memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang itu, insya Allah bisa kita sebarkan ilmu itu. Insya Allah Ibu ya. Sobat Polinela semua, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu fasilitas pendukung yang ada di program studi perikanan tangkap. Nah, selanjutnya nih Bu, mengenai kurikulum, dosen dan pengembangan tekniknya itu bagaimana Bu? Oke deh. Jadi kita kurikulum karena masih di dalam jenjang diploma 3 ya. Kita memiliki kurikulum sebanyak 112 SKS yang ada beberapa, memang ini jujur perikanan tangkap ini punya kekhasan tersendiri ya, walaupun kita berada di skup ilmu perikanan ya atau ilmu kehewanan, tetapi ada spesifikasi yang sangat unik ya dari perikanan tangkap, di mana kita di dalam ramuan kurikulum tadi bagaimana menselaraskan dengan keadaan visi misi institusi agar dapat berjalan seiringan. Jadi ada beberapa mata kuliah yang harus kami ajarkan mereka ke laut ya, atau ke kapal atau ke pelabuhan, sehingga di sini di dalam proses pembelajaran ya kurikulum tadi kami harus melakukan berbagai kerjasama dengan stakeholder, dan itu sudah kami lakukan beberapa kerjasama dengan di bidang yang terkait ya. Salah satunya adalah dengan beberapa pelabuhan ataupun dengan Kesyah Bandara. Tujuannya adalah bagaimana proses pembelajaran dari kurikulum tadi bisa mengimplementasikannya di dalam kegiatan pembelajaran atau PBM tadi. Itu Mbak. Luar biasa sekali rupanya Sobat Polinela semua mengenai program studi perikanan tangkap ini. Nah Ibu, banyak sekali Sobat Polinela di rumah itu yang penasaran dengan siapa sih Bu yang bisa mendaftar untuk program studi ini? Oh iya, betul. Ini pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Anggun. Jadi saya juga dapat beberapa pertanyaan dari, oh jangan-jangan ini hanya dari SMK saja gitu ya, karena kan perikanan tangkap. Jadi mindset ya, saya maklumi karena mungkin mereka tidak paham ya. Perikanan tangkap berarti kan cuma SMK. No, perikanan tangkap itu adalah salah satu program studi yang bisa menerima calon mahasiswa dari jenjang SMA, bahkan dari madrasah aliyah yang sederajat, itu it's okay selama memang mereka karena memang ya Mbak Anggun, kita bekerja nanti banyaknya adalah di dunia outdoor ya, jadi laut, maritim, pemberdayaan alat-alat tangkap, memang akan lebih mudah atau
lebih kita meramunya lagi ketika calon mahasiswa itu yang pasti itu memiliki kedisiplinan tinggi. Jadi don't worry nih anak-anak yang senang paskibraka gitu ya, kalian anak-anak SMA atau orang-orang yang berorganisasi di dalam bidang kepemudaan, itu sangat kami apresiasi kalau mereka mau mendaftar kepada kita. Jadi insya Allah untuk semua jenjang SMA dan sederajat kita bisa menerima. Jadi Sobat Polinela semua, untuk semua jenjang itu kita bisa langsung mendaftar ya Bu bisa ya. Mendaftar. Dan don't worry untuk semua Sahabat Polinela, apalagi yang memiliki sikap kedisiplinan yang tinggi, kalian cocok sekali nih untuk bergabung untuk di program studi ini ya Bu. Calon seorang nahoda itu biasanya mereka yang memiliki sense of belonging kepada maritimnya itu tinggi ya. Jadi kecintaan dan ini uniknya di kami adalah bagaimana kami menanamkan kecintaan mereka dengan maritim negeri kita yang sangat sangat kaya gitu ya. Negeri kita adalah negeri maritim. Kalau tidak kita yang memiliki kontribusi di dalam membangun, apa yang terjadi dengan berbagai kasus yang terjadi saat ini adalah salah satunya ya seperti itu gitu. Jadi tugas kami juga bagaimana menciptakan sumber daya yang memang memiliki kemampuan dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perairan. Iya betul sekali Bu. Ibu Bi tadi sudah menyinggung sedikit bahwa Indonesia itu kaya sekali. Kaya, bahwa kita 2/3 kita adalah air ya, laut ya. Itu benar sekali Sobat Polinela, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia 70%-nya itu adalah kelautan ya Bu ya. Betul. Dimana siapa lagi jika bukan kita yang mengembangkan, memanfaatkan hasilnya dengan cara yang berkelanjutan atau bertanggung jawab. Wah benar Bu, mantap sekali. Untuk Sobat Polinela semua, tadi sudah Ibu jelaskan. Dan sekarang menurut saya ya Bu ya, Sobat Polinela itu bertanya-tanya juga untuk pengembangan nih Bu. Iya. Nah boleh dijelaskan Bu bagaimana? Oke. Jadi pengembangan kami ke depan sesuai dengan direnstra kami memiliki perencanaan. Memang kami ini lagi melaksanakan proses akreditasi. Nah, pengembangannya adalah nanti pertama kami akan jelas tetap mengikuti arahan dari Dirjen Vokasi ke jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan. Yang kemudian kami akan mengembangkan juga bagaimana laboratorium yang kami miliki ini menjadi tempat uji kompetensi di bidang perikanan tangkap. Kenapa ini penting? Ya. Karena beberapa tempat uji kompetensi yang ada saat ini, ya terutama di Provinsi Lampung bahkan sampai ke Sumatera Barat, mereka yang akan melakukan uji kompetensi di bidang perikanan tangkap itu harus ke Jakarta. Kemudian bagaimana akhirnya kami harus nanti akan mengembangkan beberapa sumber daya, seluruh dari sumber daya manusia yang ada, itu dosen di perikanan tangkap, harus menjadi seorang tenaga asesor ataupun training of TOT yang harus memiliki sertifikat TOT secara AIMO. Nah ini pengembangan kami adalah bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga bisa memberikan kemanfaatan secara maksimal gitu Mbak. Luar biasa Ibu ya. Tadi Ibu sudah jelaskan untuk ada lab simulator. Iya betul. Dan saya dengar-dengar ini benar nggak sih Bu? Sebenarnya lab bridge itu hanya ada beberapa di Sumatera. Iya. Kalau di Provinsi Lampung memang ada di SMK, tetapi yang terbaru dengan metode kelengkapan alat navigasi itu adalah adanya di kita di Politeknik Negeri Lampung. Bahkan di Sumbaksel itu hanya satu di kita. Kemudian kalau di Sumatera itu di Aceh pun tetap spesifikasinya yang terbaru dan yang terbaik adalah yang termodern ya. Setahu saya sampai dengan tahun 2019 adalah tetap di Politeknik Negeri Lampung. Wow. Jadi sebetulnya ini adalah fasilitas yang diberikan oleh negara yang harus dimanfaatkan secara maksimal sehingga bisa memberikan keberadaannya itu berkontribusi terhadap institusi itu sendiri gitu. Wah baik ya Bu. Jadi Sobat Polinela semua, seperti yang sudah kita dengar tadi bahwa untuk program studi perikanan tangkap di Politeknik Negeri Lampung ini fasilitas prasarananya itu sudah memadai sekali ya Bu ya. Dan memang kita Mbak karena memang kita baru 3 tahun berjalan sehingga bagaimana semua ini bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kompetensi dan profesinya ya Mbak ya, sehingga kami melakukan kerjasama nih Mbak. Jadi program studi perikanan tangkap melakukan kerjasama dengan industri. Dalam hal ini kita mendatangkan dosen industri yang kompeten di bidangnya. Jadi salah satunya kami menetapkan beberapa dosen industri untuk mengampu beberapa mata kuliah yang memang kami belum ada kompetensi di sana. Jadi kami mengambil
seorang kapten kapal, ahli nautika, International Marine Inspector ya. Jadi beliau sudah memiliki sertifikat Unlimited Gross Ton kapal ya. Wow. Dan itu dimiliki loh di Provinsi Lampung gitu ya, dan alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan KSOP kelas 1 Panjang. Jadi memiliki beberapa sumber daya baik itu di bidang vessel atau mesinnya atau di bidang nahodanya. Alhamdulillah secara kontinu sudah kita mintakan mereka untuk memberikan pembelajaran di bidang mata kuliah perencanaan pelayaran ya, alat navigasi gitu ya. Kami karena memang baru lahir ini harus banyak sekali bekerja sama dengan dunia industri dan stakeholder yang ada di sekeliling kita. Luar biasa ya Bu ya. Ibu ini banyak banget Sobat Polinela yang mungkin butuh dimotivasi nih Bu. Oh jelas, Iya, betul. jadi boleh dong Bu berikan sedikit banyak motivasi untuk siapa nih? membagikan kembali semangat Sobat Oke. Polinela sekalian. Ya, jadi sebetulnya yang selalu saya ingin memberikan motivasi kepada anak muda saat ini adalah sebetulnya bukan tidak bisa, tapi Anda harus mau. Jadi ketika ada kemauan itu pasti ada jalan di sana. Itu aja kuncinya. Jadi kalau kita flashback mungkin zamannya Mbak Anggun saat ini nih Mbak Anggun ya, dengan teknologi yang canggih, dengan fasilitas yang ada, sebenarnya apa sih yang nggak bisa kita lakukan? Jadi masalahnya bukan bisa Mbak, tapi mau atau tidak mau. Jadi silakan. Jadi saya sarankan kepada anak-anak muda sekarang ya, dimanapun Anda berada, dengan sekarang sistem e-learning, whatever itu kita sebut gitu ya, Anda tuh bisa melakukan itu semua dan bisa berkontribusi. Dengan duduk manis saja kita bisa berbuat baik gitu ya, dengan kita mengolah tangan kita di dunia internet itu apa sih gitu ya. Jadi hilangkan bahwa menjudge bahwa diri saya itu tidak bisa, bahwa Anda mampu, Anda bisa, tinggal satu, Anda mau atau tidak. Wah, aja. benar sekali itu Sobat Polinela semua, seperti yang Ibu jelaskan, sebenarnya kita semua itu bisa, hanya pilihannya satu, mau dan tidak mau. Iya, Begitu ya betul, Bu ya. betul. Terima kasih kepada Iya, Ibu yang sudah sama-sama. meluangkan waktu dan Sama-sama, Mbak berbagi banyak sekali informasi dan Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bermanfaat. untuk Sobat Polinela sekalian. Sama-sama. Begitulah Sobat Polinela bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Untuk Sobat Polinela semua, jangan lupa untuk menyaksikan dan mendengarkan podcast ini di akun YouTube Polinela dan bisa didengarkan di aplikasi Spotify. Saya Gusti Anggun Jati, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.